Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Uhti Muslimah, NIM 138 dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil PLP1 saya, OBB OPPMP yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Gemolong. Oke, yang pertama adalah observasi budaya non-mengajar yang terbagi ke dalam 1. Pengamatan kultur persekolahan yang meliputi seluruh kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara online, baik PTS, PAS, maupun penerimaan raport. Untuk kegiatan belajaran sendiri, siswa akan diorganisasikan ke dalam grup menurut kelas dan juga tipe kelasnya, kelas 10, 11, 12, dan juga IPA, IPS, atau bahasa. Kemudian untuk pelaksanaan PTS dan PAS, hal ini menggunakan Google Form dan mengutamakan soal yang banyak tetapi dengan durasi waktu yang singkat guna meminimalkan kecurangan. Dan untuk sistem penerimaan raport sendiri menggunakan link yang dibagikan kepada siswa sehingga siswa mampu mengakses nilainya melalui link tersebut. Yang kedua, sarana dan prasarana disiapkan agar sesuai protokol kesehatan, yaitu seperti penyemprotan disinfektan, kemudian penyediaan tempat cuci tangan, dan juga hand sanitizer. Yang ketiga, tetap berusaha mengimplementasikan pendidikan karakter. Nah, walaupun pendidikan karakter ini sulit dilaksanakan, tetapi tetap ada upaya yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Gemolong untuk mengimplementasikan pendidikan karakter ini dengan cara mengoptimalkan peran guru kepada siswa. Kemudian yang keempat, perpustakaan tetap dibuka. Bagi siswa dan guru yang ingin meminjam buku, perpustakaan tetap dibuka dan siap melayani siswa dan guru yang datang. Kemudian yang terakhir, aturan terkait siswa yang datang ke sekolah. Nah, untuk siswa yang datang ke sekolah, mereka diperkenankan tidak mengenakan seragam, namun mereka diharapkan menggunakan pakaian yang sopan dan memakai sepatu dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk poin yang kedua adalah pengamatan manajemen sekolah. Yang pertama, mengikuti edaran pemerintah provinsi, WFO dan WFH, dan durasi pembelajaran. Nah, untuk edaran pemerintah provinsi sendiri pada semester 1 kemarin itu rilis setiap 1 bulan sekali. Tapi di semester 2 ini edaran tersebut rilis 2 minggu sekali. Untuk WFO dan WFH yang semester 1 itu hanya sekitar 50% dari jumlah keseluruhan pegawai yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Gemolong yang boleh masuk dan boleh bekerja dari rumah. Namun di semester 2 ini WFH dan WFH ini mengalami penurunan menjadi 25% dari jumlah seluruh pegawai yang ada di SMA Negeri 1 Gemolong. Untuk durasi pembelajaran sendiri, yang awalnya 45 menit per jam pelajaran juga dipangkas menjadi 30 menit. Yang kedua, guru wajib menggunakan aplikasi pembelajaran Kaizala. Meskipun aplikasi ini diwajibkan, namun guru tetap diperkenankan untuk berinovasi menggunakan Google Meet atau mungkin Zoom Meeting. Nah, untuk penggunaan aplikasi Kaizala ini memiliki beberapa keunggulan yang akan saya sampaikan di akhir nanti. Kemudian untuk yang ketiga yaitu IHT atau internal house training bagi guru. Nah, sebelum pembelajaran online ini dilaksanakan, maka guru akan mendapatkan training atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan guru dalam menggunakan LSM atau Learning System Management, sehingga mereka dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Kemudian untuk PPDB sendiri juga dilaksanakan secara online. Ada 3 metode di sini yaitu Yonasi, prestasi, dan juga afirmasi. Yonasi itu tergantung pada jarak rumah siswa atau kelurahan siswa dengan sekolah. Untuk prestasi itu tergantung dengan nilai rapor. Dan yang terakhir afirmasi itu yang termasuk adalah
keluarga tidak mampu, atau siswa yang mengikuti satuan kerja orang tua seperti TNI atau Polri, dan siswa yang orang tuanya adalah tenaga kesehatan. Kemudian untuk kelas 12 juga dipersiapkan untuk masuk PTN karena UNBK ditiadakan, maka fokus kelas 12 mulai bulan Februari adalah untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Support yang ada dari sekolah sendiri yaitu mendatangkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah lembaga course yang akan mendampingi siswa belajar selama 1 jam di malam hari setelah Isya. Nah, fokus dari pendampingan belajar ini adalah terkait soal-soal untuk mempersiapkan siswa masuk ke perguruan tinggi negeri. Untuk yang selanjutnya adalah pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Untuk tata tertib itu tidak ada perubahan, namun hanya berupa penyesuaian dengan edaran atau aturan yang ada dari pemerintah pusat. Kemudian untuk BK juga tetap dibuka untuk melayani siswa yang ingin berkonsultasi mungkin terkait masuk perguruan tinggi negeri atau mereka yang mempunyai kendala terkait pelaksanaan online learning ini. Kemudian yang terakhir adalah disiplin belajar siswa itu hanya dapat dicek melalui laporan dari guru atau guru mapel atau wali kelas. Semisal guru mapel menemui siswa ini jarang masuk, maka guru mapel ini akan meminta siswa lain untuk menghubungi siswa yang jarang masuk tersebut. Namun apabila tidak ada perubahan, maka guru mapel bisa menghubungi wali kelas dan wali kelas bisa menghubungi BK, dan apabila diperlukan BK bisa melaksanakan home visit. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, pengamatan kegiatan seremonial formal di sekolah. Nah, kegiatan ini sebenarnya off, namun kegiatan rapat dan koordinasi yang dilakukan oleh guru masih tetap bisa dilaksanakan secara offline di aula dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Lalu untuk pengamatan kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler. Hampir seluruh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler harus terpaksa berhenti. Namun ada beberapa kegiatan yang masih bisa berlangsung secara offline, seperti siswa yang akan mengikuti lomba, maka dia bisa mendapat bimbingan di sekolah. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler itu tetap berjalan, namun pelaksanaannya melalui online atau daring. Kemudian yang nomor 6 adalah gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah ini untuk perpustakaan tetap dibuka, yaitu untuk guru dan siswa yang ingin meminjam buku tetap dilayani. Kemudian untuk yang kedua, literasi baca dan numerasi, yaitu dengan AKM atau Assessment Kompetensi Minimum untuk kelas 11. Karena ini merupakan pengganti dari UNBK yang tidak dilaksanakan. Untuk yang nomor 7 adalah pola komunikasi warga sekolah, itu melalui grup sesuai dengan jenjang tugasnya masing-masing. Jadi untuk wali kelas dengan siswa akan ada grup masing-masing. Kemudian misal kepala sekolah dengan wakasek juga akan grup masing-masing. Namun ada satu grup di mana grup itu tempat untuk membagikan informasi kepada seluruh mahasiswa, seperti itu, dan kepada seluruh karyawan. Nomor 8, untuk bentuk internalisasi PPK atau penguatan pendidikan karakter. Ditekankan penguatan pendidikan karakter di keluarga karena implementasi atau bentuk nyata dari pendidikan karakter ini tidak bisa dilaksanakan melalui online learning. Nah, diharapkan dari pembelajaran online ini, guru itu tetap mengoptimalkan perannya, yaitu memberikan motivasi dan literasi kepada peserta didik walaupun melalui pembelajaran daring. Kemudian nomor 9 adalah guru sebagai pendidik,
itu mengawasi dan mendorong peserta didik untuk membangun karakter dan kebiasaan yang mulia. Nah, guru harus selalu mendorong dan juga mengingatkan peserta didik. Walaupun di rumah mereka harus tetap melakukan hal-hal yang positif. Harus terus diingatkan dan selalu diberikan nasihat-nasihat dan arahan yang baik kepada siswa. Kemudian nomor 10, guru sebagai pembimbing itu membimbing peserta didik yang ketika salah dalam memahami materi, atau apabila ketika guru bertanya namun dia memberikan jawaban yang kurang tepat, guru harus mampu mengarahkan siswa tersebut membentuk jawaban yang benar. Kemudian ketika speaking atau berbicara, grammar dan pronunciation-nya itu juga keliru, guru juga bisa membenarkan dan mengarahkan. Dan yang kedua, bisa mendampingi peserta didik yang akan melaksanakan lomba. Jadi ketika dalam keadaan daring seperti ini, guru tetap berperan dalam membimbing, mendampingi peserta didik agar mereka itu mendapatkan hasil yang maksimal ketika mengikuti lomba nanti. Kemudian yang nomor 11 adalah tentang guru sebagai teladan. Nah, mungkin dalam online learning ini sulit untuk memberikan contoh terkait guru sebagai teladan, namun hal yang masih bisa dilakukan adalah dengan memberikan contoh sikap disiplin dan tanggung jawab. Contohnya ketika memulai pembelajaran, guru bisa memulai dengan tepat waktu, bahkan sebelum jadwal yang telah ditetapkan, guru sudah membagikan link Google Meet atau sudah memulai pembelajaran. Dan juga tanggung jawab guru sesuai dengan tugas yang telah dibebankan. Ketika mungkin guru tidak bisa mengajar, maka guru juga memberitahukan kepada mahasiswa kenapa tidak bisa mengajar dan kapan kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 12 yaitu guru sebagai pembiasa. Guru selalu konsisten dalam menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah, sikap disiplin dan tanggung jawab ini harus terus dibiasakan dan dicontohkan kepada siswa, sehingga siswa dapat menilai bahwa guru ini memiliki karakter yang baik. Maka ketika guru sudah terbiasa melaksanakan pembiasaan karakter dan sikap yang baik, maka otomatis siswa juga akan mengikutinya, meneladani guru tersebut. Kemudian nomor 13, guru sebagai pengontrol, yaitu mengontrol sikap tanggung jawab dan disiplin peserta didik. Misalnya dalam hal mengumpulkan tugas atau dalam hal masuk kelas tepat waktu. Nah, hendaknya guru harus mengontrolnya. Apabila peserta didik itu tidak hadir, maka guru akan berperan untuk mencari peserta didik ini, menanyakan keberadaan peserta didik ini, apakah peserta didik ini memiliki kendala atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu untuk nomor 14, guru sebagai fasilitator, yaitu ketika siswa memiliki kendala dalam hal memahami pelajaran, dia kesulitan memahami pelajaran, guru bisa menerangkan kembali, guru bisa mengarahkan kembali. Dan ketika ada kendala yang berhubungan dengan proses pembelajaran, maka guru dengan semaksimal mungkin bisa memberikan solusi atau pemecahan bagaimana agar kegiatan pembelajaran online ini tetap dapat berlangsung untuk siswa yang punya kendala tersebut. Dan yang nomor 15 adalah guru sebagai motivator, selalu mengingatkan dan mendorong peserta didik agar tetap semangat belajar. Caranya dengan memberikan cerita inspirasi atau menayangkan video inspirasi sebelum pembelajaran dimulai. Dan yang nomor 16 adalah guru sebagai inovator. Guru hendaknya harus selalu mengembangkan metode pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih maju agar siswa itu merasa tertarik dan merasa tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran daring.
Contohnya, apabila aplikasi Kaizala itu tidak cukup dan cukup membosankan, maka guru bisa mengembangkannya menjadi media pembelajarannya menjadi Google Meet atau Zoom Meeting. Kemudian yang terakhir adalah SMA Negeri Satung-Bolong sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional. Yang pertama itu SMA Negeri Gembolong pernah menjadi peringkat adiwiyata tingkat kabupaten, kemudian provinsi, dan juga nasional. Dan sekarang SMA Negeri Satung-Bolong sedang mempersiapkan diri untuk adiwiyata mandiri, namun hal tersebut harus tertunda karena keadaan pandemi ini. Kemudian untuk pemeliharaan sekolah pun juga hanya bisa dilakukan oleh petugas kebersihan, dan kegiatan rutin yang biasanya digunakan untuk menjalankan adiwiyata ini yang biasa dilakukan oleh siswa terpaksa harus dihentikan. Dan seperti reuse, recycle, kemudian membersihkan lingkungan, sanitasi, dan sebagainya harus terhenti oleh siswa. Kemudian kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan adiwiyata sendiri adalah sebenarnya dari internal. Kemauan dan partisipan dari warga sekolah ini yang terkadang itu kurang, sehingga untuk menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih itu perlu kesadaran dari warga sekolah sendiri. Kemudian yang terakhir adalah terkait penggunaan aplikasi Kaizala sebagai learning management system yang memiliki beberapa keunggulan di sini, yaitu pertama kemudahan, karena sistemnya itu seperti WhatsApp Messenger, sehingga untuk guru-guru yang senior dan juga yang masih asing dengan learning management system ini akan memberikan kemudahan. Yang kedua adalah kepraktisan, yaitu mudah di-download dan juga Kaizala ini tersedia dalam bentuk web. Kemudian hemat karena ini tidak terlalu membutuhkan kuota yang banyak. Kemudian sistem penyimpanan itu bukan menggunakan penyimpanan HP. Kaizala ini menggunakan sistem penyimpanan cloud sehingga bisa menghadapi kendala yang ditemui guru maupun siswa ketika mereka mempunyai masalah terkait memori. Dan yang terakhir adalah kelengkapan fitur. Salah satunya yaitu yang menarik adalah fitur presensi yang berbasis lokasi dan juga foto. Yang selanjutnya adalah observasi budaya belajar. Nah, untuk hasil observasi yang saya laksanakan adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini menggunakan Kaizala sebagai komunikasi dan juga Google Meet sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama nanti guru akan bagikan link Google Meet melalui Kaizala dan siswa diminta untuk segera bergabung. Dalam Google Meet, guru akan mengawali pembelajaran dan mengucapkan salam dan basmalah, kemudian memeriksa kehadiran peserta didik dengan manggil namanya satu persatu. Kemudian guru akan memberikan literasi kepada peserta didik. Nah, literasi di sini ada 3 macam. Yang pertama itu guru akan menanyakan aktivitas siswa sebelum pembelajaran berlangsung atau aktivitas sehari-hari seperti sholat jam berapa, sudah mandi atau belum, tadi malam belajar atau tidak, dan lain-lain. Kemudian literasi yang kedua adalah siswa akan diminta untuk menghafalkan surat yang ada di juz 30. Kemudian ketika dalam pembacaannya siswa kurang tepat, mungkin dalam panjang pendek dan tajwid, maka guru akan berikan arahan cara membaca Al-Quran yang benar, cara membaca ayat ini dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah literasi yang diberikan berupa pemberian cerita motivasi, inspirasi, atau literasi tentang agama. Cerita inspirasi ini bisa berupa menceritakan kisah orang-orang sukses agar siswa tetap semangat belajar, dan literasi agama ini bisa berupa contohnya berbakti kepada orang tua, kemudian keutamaan membaca Al-Quran, dan sebagainya.
Kemudian, guru akan menanyakan topik pembelajaran terakhir kepada siswa. Selanjutnya, guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, dan guru akan mengaitkan materi kegiatan hari ini dengan pengalaman peserta didik. Misalnya, kegiatan hari ini adalah misalnya materi hari ini adalah reserve something by phone. Maka guru akan meminta peserta didik untuk menceritakan pengalaman mereka memesan barang melalui telepon. Seperti itu. Yang kedua adalah implementasi teknik atau metode pembelajaran. Nah, ada dua, interaktif diskusi dan discovery learning. Nah, interaktif diskusi ini sangat menekankan komunikasi antara siswa dan juga guru. Guru akan selalu bertanya dan memberikan clue-clue terkait materi yang akan disampaikan, dan siswa diminta untuk menjawabnya. Nah, setelah siswa ini menjawab, maka keduanya akan berdiskusi untuk mendapatkan kesimpulan. Untuk discovery learning, siswa akan diberikan permasalahan. Misalnya dalam materi teks report dan tes deskriptif, guru akan memberikan dua contoh teks. Siswa akan diminta untuk menyebutkan perbedaan antara kedua cerita tersebut. Kemudian akan disimpulkan secara bersama-sama. Kemudian nomor 3 adalah pengembangan materi dan sumber belajar. Untuk sumber belajar sendiri berasal dari buku paket dan internet. Nah, yang akan dikembangkan oleh guru disesuaikan dengan kultur siswa, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi rata-rata siswa tersebut. Kemudian dibentuk PowerPoint dan akan ditayangkan melalui Google Meet. Yang keempat adalah penyusunan atau pengembangan lembar kerja peserta didik. Dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, tidak ada lembar kerja peserta didik yang sifatnya kelompok. Tugas yang diberikan kepada peserta didik porsinya tidak banyak. Misalkan, dalam satu pertemuan itu membahas tentang research something by phone, maka tugas yang diberikan itu hanya seputar membuat satu kalimat untuk memesan barang melalui phone. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Nah, pemilihannya itu yaitu Kaizala dan juga Google Meet. Dan yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ada beberapa macam, yaitu karakter, keaktifan, kehadiran, dan nilai tugas. Karakter ini bisa dilihat ketika ketepatan peserta didik memasuki Google Meet, kemudian kesiapan peserta didik ketika akan memulai pembelajaran, dan juga bagaimana peserta didik menjawab pertanyaan dari guru dengan sopan. Untuk keaktifan bisa dilihat ketika peserta didik yang sering menjawab pertanyaan dari guru, kemudian peserta didik yang selalu bergabung dengan pembelajaran online, dan juga kehadiran, kemudian nilai tugas, ulangan harian, PTS, dan PAS. Yang terakhir adalah terkait artikel ilmiah. Peran guru dalam implementasi pendidikan karakter selama pembelajaran online di SMA Negeri 1 Gemolong. Untuk abstrak, saya memiliki 3 keyword di sini, yaitu online learning, teachers rules, character education, dan active students. Pada saat ini, kurikulum pendidikan itu sangat ditekankan pada pembentukan karakter education atau pendidikan karakter. Walaupun pendidikan karakter ini implementasi yang paling berpengaruh adalah di keluarga, namun sekolah tetap mempunyai kewenangan, tetap mempunyai tugas untuk membangun pendidikan karakter ini. Namun, di online learning ini,
implementasi dari pendidikan karakter mengalami kesulitan. Karena sejatinya karakter education itu hanya dibentuk melalui pembiasaan dan juga melalui tindakan nyata. Sedangkan di online learning, semua kegiatan harus dijalankan melalui online. Namun ada cara yang masih bisa digunakan di SMA Negeri 1 Molong untuk tetap membentuk pendidikan karakter ini, yaitu melalui pengoptimalan peran guru untuk membentuk siswa yang tetap aktif dan tetap mengutamakan atau tetap mengimplementasikan pendidikan karakter ini walaupun mereka berada di lingkungan keluarga. Kemudian yang selanjutnya adalah pendahuluan. Perkembangan teknologi dan informasi begitu pesat. Nah, perkembangan teknologi yang begitu pesat ini mendorong globalisasi yang tidak terkendali. Salah satu dampak negatif dari globalisasi ini adalah degradasi moral. Namun, degradasi moral ini dapat dicegah dengan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, yaitu untuk membentuk manusia yang cerdas, bermartabat, dan berdemokrasi. Seperti itu. Dan upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan karakter ini dapat dilihat melalui implementasi kurikulum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, di mana poin urutan pertama itu spiritual atau ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Urutan yang kedua adalah sosial atau pembentukan akhlak yang mulia, dan poin yang ketiga baru meningkatkan kecerdasan intelektual dan juga kompetensi siswa. Nah, pembelajaran dari ini, implementasi pendidikan karakter tidak dapat secara langsung dilakukan. Maka, guru dituntut untuk tetap bisa memberikan dorongan dan menunjukkan kompetensinya agar tujuan nasional pendidikan tetap dapat tercapai. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan karakter yang sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Molong selama pembelajaran online, dan tujuannya adalah untuk memberikan gambaran implementasi pendidikan karakter yang sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Gemolong. Untuk yang ketiga adalah metode, tempat dan waktu pelaksanaannya, yaitu di SMA Negeri 1 Gemolong tanggal 2 sampai 15 Februari 2021. Metode dan desain pelaksanaan, metodenya menggunakan metode deskriptif, yaitu melalui menggunakan data kualitatif yang didapat dari observasi terhadap siswa kelas 10 dan 11 SMA Negeri 1 Molong dan hasil wawancara kepada guru pamong. Kemudian untuk prosedur pelaksanaan kegiatan itu ada persiapan dan perencanaan, meliputi objek apa yang akan diteliti, tujuan dari penelitian, kemudian persiapan instrumen dan apa saja yang akan diteliti. Kemudian pelaksanaan, yaitu melaksanakan observasi di kelas daring, di grup Kaizala dan Google Meet, mengamati secara langsung, dan juga melaksanakan wawancara kepada guru pamong. Kemudian pengolahan data, hasil yang interpretasi yang sudah didapatkan dari observasi dan juga wawancara guru pamong tadi akan disimpulkan dan diolah datanya sehingga menghasilkan dampak dari pemberlakuan pemberian motivasi dan juga literasi oleh guru kepada dalam pembangunan karakter education atau pendidikan karakter. Kemudian diskusi hasil pengamatan. Setelah semua data diperoleh, maka selanjutnya adalah mencocokkan hasil diskusi tersebut, bagaimana bentuk keluaran yang akan didapatkan. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan, membentuk laporan observasi yang telah dilaksanakan menjadi sebuah tulisan.
Kemudian hasil dan pembahasan. Upaya membangun pendidikan karakter pada pembelajaran online itu tetap dapat dilaksanakan setiap sebelum aktivitas pembelajaran dimulai di SMA Negeri 1 Molong. Hal ini melalui pemberian literasi dan motivasi. Kemudian proses penyampaian literasi dan motivasi ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, siswa membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, di sini guru akan berperan dalam membimbing siswa membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian yang kedua adalah guru menanyakan aktivitas sehari-hari siswa atau aktivitas siswa yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, seperti tadi malam belajar atau tidak, tadi pagi bangun jam berapa, sudah mandi atau belum, apakah siswa membantu orang tua di rumah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan cerita atau video inspirasi maupun motivasi atau literasi tentang agama. Video inspirasi ini bisa berupa kisah orang-orang sukses untuk tetap memberikan semangat kepada siswa untuk tetap semangat belajar. Dan literasi tentang agama ini misalnya tentang cara berperilaku terhadap orang yang lebih tua, kemudian keutamaan menghafal Al-Quran, dan sebagainya. Kemudian untuk dampak dari kegiatan literasi ini, yang pertama, dampak menghafal Al-Quran itu membiasakan siswa untuk selalu datang dan bergabung ke kelas tepat waktu. Karena tadi pembelajaran akan dimulai 15 menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan. Misalnya pembelajaran dimulai jam 7, maka guru akan bagikan link 15 menit sebelum jam 7. Kemudian membiasakan siswa untuk selalu mengingat Allah, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian membiasakan siswa untuk selalu sabar dan istiqomah menyetor dan mengulang hafalan. Kemudian meningkatkan keaktifan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah dampak kegiatan literasi menanyakan aktivitas sehari-hari siswa, yaitu melatih siswa untuk berperilaku jujur, melatih siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan positif walaupun di rumah, kemudian melatih siswa untuk disiplin dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dampak kegiatan menceritakan kisah inspirasi atau literasi agama, yaitu memberikan motivasi dan inspirasi kepada siswa untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, mendorong siswa untuk selalu semangat belajar, mendidik siswa untuk menjadi siswa yang tanggung jawab dan tidak mudah menyerah, serta mendidik siswa untuk selalu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, melalui dampak yang ada ini, maka tujuan dari pendidikan nasional itu walaupun tidak secara maksimal bisa dilaksanakan, tetapi setidaknya sekolah masih berusaha melakukan pendekatan agar pendidikan karakter ini tetap bisa terlaksana. Untuk kesimpulan, yaitu pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Molong selama pembelajaran daring masih dapat diupayakan melalui pemberian literasi dan motivasi dengan mengoptimalkan peran guru. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.